Shalom, haleluya. Di dalam restoring relationship, salah satu hal yang saya sering dengar ya warga kerajaan adalah orang itu tersinggung, mudah tersinggung. Apalagi kalau lagi sensitif ya. Baru saja mungkin mengalami sesuatu, kita salah mengucapkan satu kata-kata atau apapun, bisa akibatnya jauh saudara ya. Tetapi Amsal 12 ayat 16 mengatakan, bodohlah orang. Dari mana kita tahu orang bodoh? Cepat menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga tong kosong nyaring bunyinya. Tapi yang bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang bijak, orang hebat, terjemahannya berkata great man. Orang hebat, orang yang mulia, menganggap enteng cemooh. Kita melihat bagaimana Saul waktu masih muda. Dia Saul bin Kis waktu masih muda. Firman Allah mengatakan dia diurapi untuk jadi commander daripada Israel untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, jadi bukan urapan raja, David urapan raja, tapi dia urapan daripada pemimpin. Orang-orang yang dursila, orang-orang tidak berarti suka menghina orang. Masakan orang dapat menyelamatkan kita? Bahkan waktu dia dipenuhi Roh Kudus, mereka juga menghina. Apakah anak Kis ini termasuk rombongan Nabi? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya. Ini yang hebat. Apa tanda orang hebat? Ia pura-pura tuli. Kalian tahu tentang the three wise monkeys? See no evil, hear no evil, and speak no evil. Masa kalah dengan monyet? Ya, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Kita melihat bagaimana waktu dia masih muda, belum berpangkat tinggi, diurapi Tuhan, begitu saja dimulai dengan kehilangan keledai. Mungkin kau kehilangan pacar atau kehilangan apa, kesempatan Tuhan memberkati ketika masih kosong. Kalau hatimu lagi kosong hari ini, jangan diisi yang lain. Dia diisi dengan Roh Allah, dengan urapan Tuhan. Dia pura-pura tuli. Di dalam hidup saya, maka ada keuntungan nama saya Arifin. Banyak orang salah pencet, itu paling atas ya di dalam daftar. Dan saya sering dengar orang itu ngerasani saya di belakang saya. Tetapi saya pura-pura tuli aja. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia menjadi raja, beberapa tahun kemudian, dia mulai mengalami kemenangan. Kemenangan kepada Filistin, kepada yaitu yang lain-lain, Amalek dan sebagainya. Dia menjadi kepala besar. Dan mengakibatnya apa? Jadi mudah tersinggung. Kita melihat bagaimana ketika David datang dengan membawa kepala dari Goliat yang dia pancung, masih menteteskan darah ya. Dan ini anak muda ini luar biasa sekali. Dan ketika pulang, semua rakyat mengeluh-elukan dia. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi David berlaksa-laksanya. Saya sedikit dalam bahasa Inggris bukan yaitu tetapi atau dibandingkan, tapi dan, ya toh, dan saudaraku, ya. Kita Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi Daud berlaksa-laksanya. And David he stands thousands. Kita tahu bagaimana David akhirnya diangkat menjadi panglima tertinggi dari Israel. Tetapi Saul begitu sakit hati, bahkan dia melemparkan lembing pada David 2 kali. Orang kalau tidak bisa menjaga hati nanti jadi pembunuh. Kita melihat bagaimana Herodias, nanti saya ceritakan episode yang lain. Ketika ditegur yang benar, ya toh tidak boleh kamu berhubungan dengan iparmu. Dia menyimpan kejengkelan yang berakhir dendam, dan dia minta sekarang kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Karena itu saudara, bagaimana tahu seseorang beri dia kuasa, itu aslinya orang akan keluar. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Jaga hatimu. See no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan kalah dengan monyet. God bless you. Puji Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya hari ini kita berjumpa karena kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masuk pada bulan yang baru. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa baru atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin.
kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan selalu nyata atas kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Dengan ungkapan syukur kami datang beribadah pada Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu, ketika kami datang beribadah, kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami jumpa dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya, ketika kami bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kami mengalami sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama nyatakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
bagimu pujian kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yesus, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Biarlah segala yang bernafas berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang luar biasa. Haleluya. Berapa banyak menari bagi Tuhan bagi ini, katakan amin. Tepuk tangan bagi Dia. Semuanya bertepuk tangan. Yes. Woo. Ya. Sama-sama katakan. Tiada taruhku besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh ya. Jauh tinggi mengatasi langit
kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Yeay. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Haleluya. Yes. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Semua serukan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Lagi. untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Semua. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan Yes. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. So Kau yang berkuasa atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau dalam kehidupan kami. Yang sungguh luar
biasa atas kami Tuhan. Dan Engkau layak terima kemuliaan dan hormat kami Bapa. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
yang mengasihiku lebih dari segalanya. Ku bersyukur sebuah kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagiku. Ku tahu semua yang Kau lakukan sungguh berarti bagi setiap kami. Sebab itu kami datang bawa pujian dan syukur, memuji memuliakan-Mu Yesus. Kau selalu hadir di setiap musim hidup kami. Kau selalu ada di setiap langkah hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, Bapa. Sungguh Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku memuja-Mu, Tuhan. Biarlah ku senangkan hati-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, selamanya. 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 Ku sembah Kau. Semua ku puji Kau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, lebih lagi ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, selamanya. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, selamanya. Ku sembah Kau,
benar Tuhan, Namamu besar. Engkaulah Allah, Engkaulah Raja. Segala hormat pujian kami naikkan kepadamu. Kami boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena perkenanan Tuhan. Ini sebuah anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan, dalam ibadah ini Engkau berbicara bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk setiap kata-kata yang keluar yang hanya datang daripada-Mu semata. Membuat setiap kami mengerti. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami punya pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan, pengertian yang benar tentang isi hati Tuhan. Sehingga kami bukan bertindak dengan pikiran kami, tapi kami bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami punya pemahaman, punya hikmat, dan punya pengertian. Sehingga setiap tindakan kami, kemanapun kami berada, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya. Amin. Sebelum duduk, jangan duduk dulu. Kasih salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, Anda cantik sekali, luar biasa. Mungkin buat teman-teman yang Tionghoa yang kemarin merayakan tahun baru Imlek, selamat. Saya percaya sukacita ada semua dalam kita hari ini, amin. Dan terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa. Thank you untuk pelayanannya. Well, tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Februari. 1 bulan sudah berlalu di tahun 2025. Apa yang saudara telah lakukan dalam 1 bulan ini? Sudahkah saudara merenung baik-baik tadi waktu memasuki bulan yang baru? Kalau belum, mungkin nanti hari ini saudara coba duduk merenung kira-kira apa yang Tuhan sudah buat baik dalam kehidupan saudara selama 1 bulan kemarin. Well, tema kita di bulan ini yaitu forgiving offenses atau mengampuni kesalahan atau pelanggaran. Berbicara tentang pelanggaran, kalau saya bertanya kepada saudara, pelanggaran itu terjadi karena apa sih? Boleh bantu saya? Ada? Hah? Melanggar hukum, oke. Ada lagi? Kalau egois bisa nggak? Bisa. Kadang-kadang orang melanggar hukum karena ya dia pengen aja egois, dia pengen mau dia punya diri sendiri. Contoh, melanggar lampu lalu lintas, lampu merah, mungkin tadi terlambat, mungkin pergi gereja, terus gaspol, lampu sudah kuning, semua hijau merah, kita gas. Bukan saudara saja, kadang-kadang saya juga seperti itu. Dan itu nggak benar. Cuman kita manusiawi seringkali kita punya ego selalu ada. Dan kita menghalalkan segala cara supaya apa yang menurut kita baik itu terlaksana. Bahkan pelanggaran, sadar atau tidak, pelanggaran itu bisa kita lakukan kalau kita juga nggak tahu, nggak mengerti. Betul tidak? Setuju nggak? Kita bisa buat pelanggaran kalau kita nggak mengerti. Kadang-kadang kita nggak mengerti, kita buat salah karena memang kita belum tahu aja, ada peraturannya. Saudara mungkin datang ke Singapura, kalau ke Singapura saudara nggak ngantri, saudara bisa dilihatin satu masyarakat yang lagi ngantri. Kalau saudara belum pernah pergi sama sekali, tapi di sana budayanya sudah budaya ngantri. Tapi waktu saudara pergi ke sana, saudara bisa ada di sana dan saudara mulai waktu saudara tidak tahu, saudara salah, saudara perbaikin, berarti saudara sudah mulai paham akan peraturannya. Jadi karena setiap tempat punya rules yang berbeda, bahkan kehidupan kita punya rules yang berbeda, kita punya value yang beda-beda kita pakai, betul tidak? Dan seringkali value yang kita pakai itu yang menjadi salah satu alasan juga kenapa kita bisa melakukan pelanggaran. Setuju atau enggak nih? Ini penjelasannya begini. Seringkali kita punya ekspektasi terhadap orang bisa mengerti standar yang kita punya. Tapi orang itu nggak mengerti standar kita. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia melanggar, kita ngapain? Kita kecewa, kita terluka. Jadi pelanggaran, salah satu alasan bisa terjadi pelanggaran itu karena luka. Dan hari ini yang saya mau kasih judul buat sharing saya yaitu adalah pengampunan yang menyembuhkan.
Judulnya saya adalah pengampunan yang menyembuhkan kalau bagi yang mencatat. Kita balik lagi. Berbicara tentang luka, seringkali orang berpikir luka itu hal yang biasa. Saya kuat, kalau luka aman, bebas gitu kan. Dan luka itu ada dua, secara umum ada dua jenis. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal itu yang di luar itu luka fisik. Kalau saudara kena benda tajam, saudara kena benda apapun terbakar, itu saudara bisa kena luka, bisa berakibat fatal di dalam fisik. Tapi ada luka yang internal juga. Ketika saudara benturan hantam kencang, lukanya bisa orang bilang biru, lembam, lukanya di dalam, pendarahan di dalam. Tapi ada satu luka lagi yang di bagian internal yang paling bahaya, yaitu yang di dalam jiwa. Dan ini yang paling sulit untuk dideteksi dan paling sulit untuk disembuhkan. Dan hampir semua kita memiliki luka itu. Sadar atau tidak sadar, luka itu ada dalam diri kita. Saya minta gambarnya dimunculkan. Oke, kalau saudara lihat di sini, luka itu banyak hal yang membuat luka batin, luka fisik. Contoh paling pertama yaitu trauma. Mungkin masa kecil kita ngalamin trauma. Trauma yang membuat kita sampai tanpa disadari, trauma itu membuat kita terluka. Ada juga mungkin ada perkataan, mungkin hari-hari ini suami istri. Perkataan yang mungkin biasa, tapi melukai hati. Contoh, kadang-kadang bapak-bapak ngerasain juga tuh kata-katanya itu. Atau ibu-ibu. Kalau gitu, gitu aja gak bisa. Gitu. Saya cari kerja, saya yang kerja. Kamu tahu apa? Mungkin bahasanya sepele. Gaji saya lebih besar daripada kamu. Saya punya level pendidikan lebih tinggi daripada kamu. Mungkin saudara lihat kayak biasa aja. Tapi itu sangat melukai. Dan itu kalau diulang terus menerus. Itu menjadi luka yang sangat-sangat parah. Dan seringkali kita gak bisa deteksi itu. Kalau orang tua buat anak-anak, apa yang biasa dengar? Kadang-kadang bercanda. Saya ingat sekali dulu ya, waktu saya kalau mungkin kenal keluarga kami, saya ini kulitnya lebih gelap sendiri daripada daripada seluruh isi keluarga. Jadi kalau lihat papa oriental, mama sedikit bule-bule, cici kayak orang Jepang, adek kayak orang bule, saya kayak orang Jawa yang ketolong hidungnya mancung. Saya nggak kebayang kalau hidungnya pesek ya. Jadi, tapi waktu saya pertama kali itu saya selalu begini. Saya masih ingat sekali. Waktu kecil dia bilang, kamu anak siapa? Gitu. Bercandanya sederhana sih sama tetangga-tetangga. Kamu siapa? Kamu bukan, kamu beda loh warna kulitnya. Saudara tahu, itu menjadi trauma buat saya. Menjadi rasa yang saya begini, saya mesti pastikan saya putih. Sampai saudara, setiap kali saya ketemu orang, pas saya dibilang gitu, saya bilang, enggak om, saya putih. Saya balik telapak tangan, jadi balik telapak tangan lebih putih kan. Saya putih om, saya putih. Gitu kan. Terus saya nggak ngerti itu, saya bilang, pokoknya saya supaya saya dibilang saya anak papa saya atau mama saya. Padahal bercandaan, tapi itu menjadi sesuatu hal yang melukai diri saya. Tahu saudara saya overcome di mana? Saya bisa melewati itu dan saya bisa overcome itu. Waktu saya ketemu dengan Tuhan dan Roh Kudus yang memulihkan saya. Saya berproses. Waktu semakin saya dewasa, saya baru mengerti kenapa kulit saya gelap. Karena Tuhan ciptain setiap orang unik adanya. Karena saya bertumbuh di medan yang memang saya butuh kulit ini. Kalau mungkin saya kulitnya terang benderang, mungkin saya jadi sasaran empuk. Karena saya waktu itu saya kuliah, saya tinggal di Jakarta, daerah kampus yang cukup ya mengertilah. Terus saya kebetulan kalau papa sih baik hati, kalau mama sih mau tough, mama ajar saya untuk saya naik angkot sendiri, naik Kopaja. Kalau di Jakarta yang mungkin tahu Kopaja, naik Kopaja, gelayutan di angkot, pokoknya hidup Medan dengan itulah. Ketemu preman di jalan, ketemu apapun jalan.
justru dengan kulit ini saya jauh lebih aman. Kadang-kadang saya nggak ngerti, tapi waktu itu Roh Kudus membuat saya mengerti. Tapi sadarkah, kadang-kadang perkataan kita yang sederhana, bercandaan di rumah, itu melukai. Itu dia perkataan. Bahkan ketidakpuasan kita itu pun menjadi luka. Seringkali pun kita dibully mungkin waktu SD. Atau kita diabaikan. Mungkin saudara di sini anak nomor 8 kah? Atau nomor 9 dari 12 bersaudara. Kadang-kadang udah nomor-nomor sekian. Pokoknya yang paling dipantau pertama nomor 1 dan nomor terakhir. Tengah-tengah diabaikan. Kita rasa diabaikan itu rasa terluka. Seringkali rasa luka itu akhirnya tanpa kita sadari, luka itu membuat kita bertindak secara ofensif maupun secara defensif. Secara ofensif, kita akan bertindak lebih kasar. Kita akan bertindak nggak pakai pikiran tanpa disadari. Waktu kita sangat ofensif, kita melakukan pelanggaran. Saya punya, harus saya yang didahulukan. Intinya saya dulu. Kalau ofensif, saudara jadi malu. Saudara jadi malu, saudara jadi malas. Sadarkah saudara, hal ini bukan hal yang baru dalam kehidupan kita. Tapi ini yang selalu ada dalam diri kita. Luka yang selalu ada dalam hati kita. Yang mungkin ada yang sudah diberesin, tapi ada juga yang gak mau beresin. Kenapa? Karena malu. Punya luka malu apa enggak? Jujur, kalau saudara jatuh lecet-lecet, malu tidak kasih tunjuk luka? Malu. Kenapa? Di pikiran kita apa? Nggak sempurna. Betul? Kadang-kadang kita luka, kita malu untuk orang lain tahu kalau kita lagi luka. Tapi sebenarnya luka itu harus kita sembuhkan. Ada banyak hal yang kita bisa lihat dari Alkitab ketika Kain dan Habel. Waktu Kain melihat Habel punya persembahan dalam perkenan Tuhan, muncul apa? Iri hati. Iri hati karena apa? Karena Kain persembahannya diperkenan oleh Tuhan. Tapi yang saya mau ingat, mau bilang buat saudara, Kain sebenarnya salahnya salah Habel atau salah Kain sendiri? Salah Kain, karena dia nggak mempersembahkan yang terbaik pada saat itu. Tapi dia nggak puas dengan hasilnya. Akhirnya dia iri, akhirnya dia ngapain? Dia bunuh, dia pelanggaran. Begitu juga dengan Saul dan Daud. Ketika Daud berhasil kasih kalah Goliat, langsung orang nyanyi. Kalau Saul beribu-ribu, kalau Daud berlaksa-laksa, jealous lagi. Hal-hal sederhana yang itu selalu melukai. Hal ini pun nggak beda jauh dalam kehidupan kita. Ketika kita dibandingkan, ketika kita diabaikan. Hari ini saya mau kita belajar bahwa luka harus disembuhkan. Katakan luka harus disembuhkan. Seringkali kita berpikir bahwa luka itu ya sudahlah nanti waktu bisa berlalu. Kalau orang ada luka kadang-kadang kita pikir apa? Gampang nanti dia kering sendiri. Tapi seringkali kita lupa kalau luka nggak pernah dibersihin dengan baik, dia bukan hanya luka kecil, dia bisa infeksi dan bisa berakibat hal yang lain. Siapa di sini pernah luka terus dia demam? Pernah? Kalau kita luka, kita punya badan itu langsung self defensif, kasih keluar imun tubuh untuk memastikan kita aman, untuk memastikan kita kuat lawan bakteri. Itu sebabnya luka harus disembuhkan. Luka fisik aja harus disembuhkan. Kalau saudara tidak membersihkan luka, saudara akan ngalamin hal yang lebih parah daripada yang luka itu. Mungkin lukanya kecil, tapi kalau dia tidak disembuhkan, dia berakibat infeksi, apa yang terjadi? Parah. Saudara mungkin kalau kaki luka mungkin bisa diamputasi. Tapi hari ini saya mau kita belajar bagaimana sih cara kita menyembuhkan luka. Mungkin slide-nya udah bisa diturunin. Bagaimana cara kita bisa menyembuhkan luka? Saya nggak ada bikin slide, saya mau Bapak Ibu belajar untuk catat dulu. Cara untuk menyembuhkan luka adalah mengampuni, katakan mengampuni. Saudara mungkin dengar ini bertahun-tahun dalam kehidupan saudara. Saudara mendengar ini berulang-ulang kali.
Tapi saya mau saudara mengerti bahwa untuk membersihkan luka itu ada prosesnya. Luka itu nggak bisa instan disembuhkan. Saudara ada luka di sini langsung tempel mungkin salep langsung sembuh? Nggak ada. Saudara butuh proses. Dan proses itu selalu apa? Sakit. Siapa di sini disembuhkan luka nggak sakit? Kalau dia nggak disembuhkan luka nggak sakit berarti saudara lagi mati rasa. Saya ingat sekali waktu dulu saya main basket. Ketika saya main basket, saya main lapangan outdoor. Dan saya kebetulan lapangannya penuh dengan pasir dan kerikil. Saya jatuh. Waktu saya jatuh, saya punya lutut sebelah sini. Ngalamin jahitan kurang lebih 8 jahitan. Di mana kaki saya lututnya robek. Dan pada saat itu, saya karena lagi adrenalin lagi tinggi, darahnya lagi mengalir kencang, jadi nggak terlalu rasa sakit. Waktu bawa ke rumah sakit UGD dan ditindak, wah, saya lihat sendiri lukanya dan di dalam luka tuh ada serpihan pasir dan kerikil. Saudara tahu, waktu saya bisa lihat itu, rasa sakit itu sudah mulai terasa luar biasa. Dan waktu rasa sakit itu lagi coba dibersihkan sama susternya, saya teriak-teriak. Dan lebih parah lagi, ketika susternya pegang saya punya kaki, 2 orang pegang saya punya kaki, terus mereka semprot cairan pembersih. Saudara, itu saya mau berteriak, saya mau tendang susternya rasanya. Sakitnya minta ampun. Tapi waktu saya merasakan sakit itu, saya rasakan saya pengen pengen teriak. Tapi rasa sakit itu nggak selama yang saya pikirkan. Rasa sakit itu cuma sementara. Tapi hasilnya, waktu luka itu dibersihkan, waktu dia didiamkan sebentar sambil diobatin, sambil dijahit, sambil dibalut, perlahan-lahan luka itu nyerinya semakin hilang. Dan waktu dia semakin hilang, dia semakin sembuh. Dan yang saudara mesti pahami bahwa luka itu nggak bisa sembuh 100%. Saudara kalau nanti lihat saya punya kaki di sini ada scar, ada apa? Tanda apa? Bekas luka. Nggak akan bisa sembuh 100%. Tapi saya belajar, kalau saudara tanya saya tentang luka ini, saya tahu. Sekarang saya tanya, kalau saudara punya badan mungkin ada luka-luka, saudara bisa cerita luka itu tentang apa? Betul atau tidak? Sadarkah saudara bahwa luka yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk membuat kita jauh lebih dewasa dan kita membuat kita lebih mengerti dan lebih kuat. Soalnya kenapa? Kalau luka robek ini saya bisa tahan, luka lecet kira-kira saya tahan nggak? Tahan. Saya kemarin baru dicakar kucing di rumah, ada piara kucing baru, anak kucing, tiba-tiba dia lagi semangat menggaruk-garuk, dia menggaruk kaki saya. Wih luka, saya nggak rasa awalnya, waktu saya mandi kena air baru saya rasa perih. Tapi rasa itu nggak sesakit yang rasa saya dulu ini, karena saya sudah terlatih rasa sakitnya. Oke, saya sudah pulih, saya sudah overcome. Nah, itu sebabnya dari tadi yang saya sampaikan bahwa luka itu kenapa harus disembuhkan supaya benar-benar hilang. Benar-benar hilang dari rasa sakitnya. Supaya kita benar-benar pulih, supaya kita bisa benar-benar lebih kuat. Dan hari ini saya mau kita belajar, mengampuni adalah cara kita untuk kita bisa menyembuhkan luka. Ada amin? Mengampuni adalah cara untuk kita menyembuhkan luka. Kenapa mengampuni? Yohanes 3 ayat 16, coba buka dulu. Yohanes 3 ayat 16. Jangan lihat di sini, nanti multimedia yang bantu, saya nggak buka slide, nggak bikin slide. Oke, firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa mengampuni? Karena mengampuni itu adalah sebuah anugerah yang datang daripada Tuhan. Saudara, sebelum saudara mengampuni, saudara sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Oke? Tuhan sudah mengampuni saudara dengan segala kekurangan yang saudara miliki. Itu anugerah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kenapa alasan kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni adalah sebuah perintah. Katakan perintah.
Kalau saudara bilang saudara orang percaya, saudara bilang saudara pengikut Kristus, saudara bilang Yesus adalah raja, seorang raja yang menjadi perintahnya itu menjadi hukum. Kalau perintahnya mengampuni, berarti orang percaya harus ngapain? Mengampuni. Cuma satu orang yang jawab. Kalau saudara bilang saudara pengikut Kristus, dan saudara tahu perintah itu harus mengampuni. Mari kita buka Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat yang ke-15. Sudah dapat? Apa firman Tuhan bilang? Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ayat sebelumnya apa bilang? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni. Saudara sudah diampuni sama Tuhan. Tapi pengampunan itu enggak sebatas cuma duduk diam dan saudara melakukan semau saudara, enggak. Kalau saudara mau diampuni terus menerus, saudara belajar untuk melepaskan pengampunan dalam kehidupan saudara. Karena pengampunan itu adalah sebuah perintah. Alasan berikutnya kenapa kita harus mengampuni, karena mengampuni adalah cara hidup Kristus Yesus itu sendiri. Dia adalah karakter Kristus. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5, di situ ada bilang kasih tidak mengingat pelanggaran orang lain. Di situ berbicara tentang bagaimana, yaitu kita lihat, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus adalah kasih, amin. Dia Allah adalah kasih. Karakter dia adalah kasih. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Which is Yesus bukan orang yang penendam. Yesus tinggal datang ke dunia. Dia menunjukkan teladan sebagai manusia dan sebagai pribadi Allah. Bagaimana kasih yang nyata dalam kehidupannya dia. Dia penuh dengan pengampunan. Saudara harus sadari bahwa Yesus pun ngalamin luka. Kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik, ada banyak hal yang melukai hati Yesus. Ada banyak hal yang membuat Yesus merasa sampai terlukanya luar biasa. Bahkan lukanya itu membuat dia sangat takut. Dalam Matius 26 ayat 39 sampai 40. Waktu Yesus berdoa, Yesus bilang apa? Yesus bilang, Tuhan, Bapa, kalau boleh apa? Cawan ini lalu daripada aku. Kenapa? Yesus takut. Dia takut bukan karena dia mau di kayu salib. Tapi begitu beratnya beban yang dia ngalamin. Begitu berat akan kesalahan. Begitu berat akan kekecewaan yang dosa-dosa yang dia tanggung. Sehingga membuat dia sebagai manusia itu beratnya minta ampun. Sampai firman Tuhan bilang dia punya keringat seperti bulir darah. Yesus pun ngalamin luka sebagai manusia. Bukan hanya luka fisik yang saudara lihat setiap kali Paskah kalau dia filmnya dicambuk das. Bukan. Tapi luka di dalam hatinya dia. Tapi yang saya selalu suka dari apa yang Yesus lakukan, dia bilang ini, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendak siapa? Kehendakmu yang jadi. Luka kita seringkali kita pikir tentang diri kita. Yesus menunjukkan bahwa luka itu bukanlah segalanya. Tapi kehendak Tuhan yang harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya mau kita belajar. Ada beberapa hal. Bagaimana cara kita mengampuni. Yang pertama, seperti kalau luka fisik, saudara harus bersihkan. Cara bersihkannya gimana sih? Cara bersihkannya dengan berdoa. Katakan berdoa. Siapa di sini suka berdoa? Saya, ya. Apa yang saudara doa? Doa makan? Doa tidur? Atau doa berdiskusi? Kenapa berdoa? Berdoa ini seperti mengeluarkan kerikil-kerikil dalam diri kita. Kayak tadi saya ilustrasi kaki saya. Waktu kita luka ada kerikil, ada pasir, itu kita keluarin. Nah, seringkali kita ngalamin luka,
Tapi kita nggak pernah mau sembuh. Kita nggak pernah mau keluarin kelikirnya. Kita cuma mau ya udahlah nanti biarlah waktu yang menjamahnya, waktu yang akan menyembuhkan. Enggak, belum tentu waktu saudara cukup untuk menyembuhkan waktu luka itu. Tapi harus saudara keluarkan itu semuanya. Dan waktu keluarkan itu rasanya sakitnya minta ampun. Waktu saudara disiram alkohol, disiram cairan pembersih di luka, perihnya minta ampun. Tapi percayalah, itu cuman sesaat. Sama, waktu awal untuk mengampuni, itu beratnya minta ampun, sakitnya minta ampun. Tapi kalau saudara mulai overcome pelan-pelan, it takes time. Pelan tapi pasti. Dia akan menyembuhkan, akan sembuh. Nah, kenapa berdoa? Berdoa itu adalah hal yang penting bagi orang percaya. Berdoa itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan pakai berdoa itu cuma meminta memohon apa yang kita kehendaki. Tapi berdoa itu pakai untuk kita bercerita apa yang menjadi isi hati kita. Apa yang menjadi keluh kesah kita. Mari kita buka Mazmur 6. Firman Tuhan di situ judulnya doa dalam pergumulan. Ini Daud bagaimana ketika dia dalam tekanan, ketakutan, sampai dia bilang, firman Tuhan bilang gini, untuk pimpinan biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dengan murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dengan kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Saudara kalau baca ini, saudara mesti baca kayak orang lagi meratap. Daud lagi meratap ketakutannya dia, tekanan yang dialami. Daud saya bilang, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi rasa sakit ini harus saya alami? Berapa lama lagi saya mesti lihat dia kayaknya happy banget di orang nih. Dia kesakitin hati saya tapi dia happy banget. Berapa lama lagi Tuhan? Saya mau saudara mengerti hal ini yang saya sampaikan. Seringkali kita harus keluarkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan gak butuh saudara cuman, ya hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan itu saja. Tapi saudara, Tuhan mau bercerita dengan saudara. Saudara tahu Henok? Cerita Henok di Alkitab, dia cuma berapa pasal. Tapi dia punya pesan sangat luar biasa. Dia nggak lewatin kematian. Dia lewatin namanya pengangkatan. Dia nggak pernah lewat kematian. Firman Tuhan bilang, kenapa? Karena dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saya merenungkan kata itu dengan baik. Bergaul karib itu seperti apa? Saya dapati bahwa bergaul karib, kalau orang bergaul kayak gimana sih? Sering jalan sama-sama, makan sama-sama, lebih ngapain banyak? Ngobrol lebih banyak, bertanya lebih banyak. Bukan ngobrol yang kewel-kewel, tapi ngomongin tentang sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya percaya, kalau kita sebagai orang percaya, waktu kita mau mengampuni, start dari kita mulai mengeluarkan apa yang ada dalam hati kita. Mulai buka lagi, luka yang kita tutup, yang kita gak mau buka sama hadapan sama Tuhan. Kalau saudara gak mau buka sama orang lain, belajar mulai buka di hadapan Tuhan. Tuhan, saya masih belum bisa ngampunin dia Tuhan. Tapi perintahmu untuk saya mengampuni Tuhan sulit banget Tuhan. Tapi ajar saya Tuhan. Kalau biar kehendakmu jadi, perintahmu nyata dalam kehidupan saya, ajar saya untuk mengampuni Tuhan. Kadang-kadang kalau kita kecewa, kita sedih, kita bilang apa? Tuhan balas dia supaya dia rasa. Pas waktu dia kena kecelakaan, kita ngapain? Mampus Tuhan jawab saya punya doa. Begitu kan? Mungkin begitu contohnya. Saudara itu lebih jahat daripada orang yang sakitin saudara. Kalau saudara bisa punya perasaan seperti itu. Tuhan ajar untuk kita mengasihi dan mengampuni. Mulai dari doa. Kenapa doa? Karena doa tempat kita dekat dengan Tuhan. Karena cuma Tuhanlah yang bisa membalut luka-luka saudara dan saya. Saudara mau cari di mana? Saudara mau cari pembawa pendeta terbatas.
Tapi setiap doa kita yang kita panjatkan, percayalah, itulah bagian daripada kesempatan Tuhan untuk membalut saudara. Mana buktinya Pak? Mari buka sama saya Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat dengan orang yang apa? Patah hati. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Seringkali luka kita di hati kita membuat kita patah hati. Bahkan kita remuk. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tuhan dekat. Seringkali Tuhan dekat sama kita, tapi kita lupa mendekat sama Tuhan. Kita berusaha menjauh daripada Tuhan, kita berusaha dengan kekuatan kita. Saya pakai cara saya. Saudara bukan memperbaiki luka saudara, tapi saudara memperdalam luka saudara. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan itu dekat. Seringkali waktu kita kecewa, datang sama Tuhan, ungkapkan keluh kesah kita. Tuhan, dia tuh begini Tuhan, dia tuh begini, dia begini. Cerita-cerita panjang lebar sudah selesai. Tapi ingat kayak Daud, balik lagi. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan mampukan saya untuk belajar, untuk mengampuni. Halo? Mari kita lihat lagi, Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Apa firman Tuhan baca? Baca sama-sama 1, 2, 3. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ini patah hati bukan putus pacar ya. Dan membalut luka-luka mereka. Seberapa hancur hati saudara hari-hari ini. Cuman Tuhan yang bisa menyembuhkan dan membalutnya. Kalau saudara bilang berat. No, mungkin saudara hari ini, saudara selama ini saudara cari tempat yang salah. Sebenarnya tempat itu dekat dengan saudara. Cuman saudara yang gak pernah mau mendekat. Satu-satunya cara kita untuk mendekat adalah berdoa. Makanya doa itu gak boleh putus-putus. Doa itu kapan? Pak, doa mesti sembunyi di tempat. Enggak, dimanapun saudara. Saat ini pun saudara bisa berdoa. Kalau saudara dengar kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup saudara. Tuhan ampuni saya kalau saya saat ini jauh daripadamu Tuhan. Ampuni saya masih sombong Tuhan. Ini kesempatan saudara. Tuhan rindu saudara dekat. Itu sebabnya doa adalah bagian awal. Bagaimana kita mudah untuk mengampuni. Doa harus dipanjatkan setiap hari. Doa harus dilatih. Halo? Doa harus dilatih. Saudara gak bisa doa cuma sekali-sekali. Saya dulu sama kayak banyak orang. Ketika suruh berdoa, jangan saya, dia aja. Padahal cuma ngomong doang sih kayak orang bicara. Saya nggak sanggup. Sebenarnya Tuhan nggak butuh doa yang aneh-aneh. Tuhan butuh doa yang tulus dari hati. Saya punya cerita. Saya punya anak nomor 2. Satu kali dia ikut saya main badminton. Waktu lagi main badminton dia bilang, Dad, Nakia lapar Dad, mau makan. Oke. Karena saya main lama, terus dia nggak mau ngomong. Terus waktu saya istirahat, Dad, boleh pesen nggak makanan? Akhirnya saya suruh dia pesen makanan. Sampai makanan. Dia begini, ini makanan datang, terus dia langsung ambil, langsung pas berdoa, saya bilang berdoa dulu, dia begini langsung dia pegang garpu, langsung jap, langsung. Wih, kamu berdoa cepat sekali saya bilang. Kamu ngomong apa sama Tuhan? Aduh, Nakia bilang, Tuhan Nakia lapar, langsung makan amin. Saudara mungkin ketawa, tapi itu dia apa adanya. Kira-kira Tuhan dengar gak? Saya percaya bahwa Tuhan nggak perlu doa yang susun paragraf 5 baris, nggak perlu. Tuhan mau kita jadi apa adanya kita. Gereja ini punya doa malam, biasa hari Jumat awal bulan. Bulan ini kita mundur 1 minggu ya, karena kita ada kegiatan ada dipakai dalam GBI. Jadi mungkin kita tanggal berapa? 14. Gereja ini mengadakan doa malam supaya apa sih?
Supaya saudara belajar, bukan cuma datang berdoa, ya kita berdoa nyanyi-nyanyi terus pulang. Bukan, supaya saudara berlatih bersama-sama. Saudara berkorporate, saudara latih kata-kata saudara. Saudara latih untuk mengucapkan sesuatu buat Tuhan. Kita rindu buat saudara belajar untuk tetap berdoa. Kita ada menara doa juga setiap hari Selasa, sore, siang, dan menara doa kita terbuka setiap hari. Kalau saudara mau datang berdoa, monggo. Saudara punya keluh kesah, datang berdoa. Kalau nggak ada, saya nggak punya tempat yang aman, datang ke gereja, ada menara doa. Pak, saya mau berdoa. Bilang aja saya mau security, mau berdoa. Buka menara, menaranya dibuka. Datang untuk berdoa, saudara datang sama Tuhan. Itu tempat kita untuk berbicara dari hati ke hati. Karena yang Tuhan rindukan bukan tentang apa yang kita bikin semua di depan ini, tapi Tuhan rindukan bagaimana hubungan kita dengan Dia. Karena waktu kita mengenal hubungannya, kita akan mengenal perintahnya. Dan kita tahu bahwa mengampuni adalah bagian daripada karakter ilahi. Dengan sangat mudah kita bisa mengampuni. Ucap. Jangan cerita ke orang lain. Yang tidak mengerti siapa saudara. Kadang-kadang kita berkeluh kesah, kita cari circle-nya apa? Circle-nya yang mengerti saudara. Padahal circle-nya juga sama, punya masalah yang sama. Akibatnya ngomongnya apa? Muter-muter aja di situ, nggak kemana-mana. Kita masuk yang alasan kedua, bagaimana kita mengampuni. Tadi kalau kita berdoa, yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa pengampunan itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita bisa mengampuni adalah ketika kita memiliki komunitas yang tepat. Katakan komunitas yang tepat. Seringkali kita punya komunitas nggak membangun kita sama sekali. Kita pikir komunitas itu cuman sekedar, ya yang penting dia tahu saya tahu dia. Sadarkah saudara ketika orang terluka ketemu dengan orang terluka, apa yang mereka lakukan? Saling melukai. Tapi kalau orang yang terluka mau sama-sama disembuhkan, ketemu dengan orang terluka yang mau sama-sama disembuhkan, maka mereka akan ngalamin apa? Pemulihan. Dan seringkali kita butuh komunitas yang sehat. Komunitas yang kita untuk belajar bersama-sama. Komunitas yang untuk kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Contoh dalam gereja kita punya kakak, komunitas kerajaan. Saudara, dalam komunitas kerajaan, tempat itu bukan tempat yang sempurna. Saya jamin 100%. Tempat itu mungkin mengasah gesekan dalam kehidupan kita. Bahkan mengorek kembali luka yang kita alami. Tapi percayalah, kalau tempat itu Tuhan izinkan saudara di situ dan saudara membuka hati saudara akan diproses dan disembuhkan Tuhan di tempat itu. Mungkin saudara nggak ngerti pada awalnya, kenapa saya mesti ketemu sini? Saya lagi kesel sama orang yang kecewakan, saya tidak percaya orang yang tidak bisa pegang kepercayaan, ketemu di dalam komunitas orang yang sama. Sadarkah saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi bukan tentang orang itu, tapi tentang kita, bagaimana kita overcome dari hal itu. Bagaimana kita bisa membuka hati kita untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa berbesar hati untuk melepaskan pengampunan. Komunitas penting. Jangan sampai saudara meleset. Buat anak-anak muda, hari-hari ini dengan siapa engkau bergaul penting. Ibu-ibu, dengan siapa engkau bergaul penting loh. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita kesel sama suami kita di rumah, cerita sama teman-teman arisan. Yang dimana teman-teman arisan cerita sama suaminya. Udah cerita jadi masalah banyak, besar. No. Cari komunitas yang tepat. Amsal 13 ayat 20. Mari kita buka Amsal 13 ayat 20. Firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dengan siapa saudara hari ini berteman menentukan bagaimana saudara di masa depan. Bagaimana dengan siapa saudara bergaul hari ini
membantu saudara untuk bisa mengampuni atau semakin membenci. Pilih dengan tepat dengan siapa kita bergaul. Mumpung masih awal tahun 2025. Pak, tapi kan mereka ini teman-teman arisan saya, teman-teman main saya. Saudara nggak harus menjadi teman mereka kalau misalnya mereka nggak bisa membangun saudara. Saudara butuh space. Saudara tetap berteman. Tapi apakah itu menjadi teman untuk saling membangun? Saudara pikir-pikir kembali lagi. Cari tempat untuk saudara bertumbuh. Saudara nggak bisa hidup sendiri. Amin. Luka nggak bisa disembuhkan sendiri. Saudara bisa sembuhkan luka? Kayak tadi saya bilang, saya bisa sembuhkan luka saya kalau robek. Tapi yang jahit belum tentu saya bisa jahit. Belum tentu saya bisa mengobati. Belum tentu saya bisa dikasih obat yang tepat supaya kaki saya cepat sembuh. Saya butuh dokter, saya butuh suster. Saya butuh orang tua untuk pengalaman. Saya butuh teman-teman untuk kasih ingat. Oh, saya pernah robek tuh kakinya. Tapi aman, tenang aja. Yang penting kamu jalannya begini. Pernah dapat gitu dari teman-teman waktu luka? Saya pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin ini loh. Tapi tenang, bentar lagi kok. Rasa sakitnya cuma sebentar. Rasa-rasa itu seperti membuat kita punya harapan. Dan seringkali untuk waktu kita mau mengampuni, tenang, saya pernah rasa yang sama. Pasti kamu bisa mengampuni kok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita butuh orang sekitar kita yang baik. Orang sekitar kita yang bijaksana. Orang sekitar kita yang penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengampuni dengan baik. Tadi pertama kita berdoa, yang kedua apa? Ya, proses, dan kita membutuhkan komunitas. Yang ketiga, supaya kita bisa mengampuni, yaitu jangan ditunda. Coba senggol kiri kanan bilang, jangan tunda. Kadang-kadang habis dengar khotbah begini, aduh nanti dulu, saya masih belum siap. Tunggu saja Tuhan. Tunggu Tuhan ketika waktunya saya bisa mengampuni. Saya mau kita buka Pengkhotbah 5 ayat 4 dulu. Pengkhotbah 5 ayat 4. Coba baca, ini terjemahan apa ya? Firman Tuhan bilang, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tidak menepatinya. Saya buka dalam yes. Seringkali kita berpikir dalam kehidupan kita sering bernasar tidak? Halo? Tuhan, nanti kalau saya begini, saya akan begini Tuhan. Betul dok? Tuhan, kalau saya sudah diberkati atau saya sudah dipromosi, saya akan melayani Tuhan. Tuhan, kalau semua masalah saya sudah selesai, saya akan melayani Tuhan. Tuhan, kalau saya sudah bisa ini, baru saya mengampuni. Dan seringkali apa yang kita alami sudah kita alami, dan seringkali kita bernasar. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menunda apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan bilang ini jahat loh. Tuhan benci. Orang sudah janji tapi tidak nepatin. Tuhan, saya akan stop Tuhan buat dosa. Tapi masih bikin lagi. Tuhan, saya akan cepat mengampuni Tuhan. Tapi belum hari ini, sampai hari ini belum mengampuni. Itu sebabnya jangan kita tunda untuk mengampuni. Salah satu cara untuk menyembuhkan adalah ketika kita mulainya kapan? Mulainya sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nantilah pulang saya berdoa dulu. No. Mulai hari ini pelan-pelan, step by step. Ingat, luka disembuhkan lewatin proses. Dan proses itu butuh waktu. Justru di proses itulah saudara akan bisa melihat saudara siapa Tuhan saudara. Saya ingat sekali saya pernah punya kekecewaan. Untuk mengampuni itu kalau ingat orangnya tuh rasanya pengen, dendamnya kesumat.
marahnya minta ampun. Tapi berjalannya waktu ketika saya belajar kebenaran, dan saya berproses perlahan tapi pasti, ketika saya melepaskan pengampunan, rasa yang tadi dendam itu pelan-pelan berangsur-angsur hilang. Dan semakin hari semakin saya lewatin proses itu, waktu saya ketemu sama orang itu, saya bukan benci lagi, tapi saya muncul kata kasih dalam hati saya. Di mana saya belajar untuk menghormati mereka, untuk mengerti apa yang mereka lewati, apa yang mereka alami. Dan seringkali yang terjadi adalah yang tadi, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Itu sebabnya waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Tuhan, Bapa ampunilah mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saudara bisa lihat sampai orang ke level itu, berarti saudara sudah sampai di posisi yang tahap mengampuni sudah mulai growing. Karena waktu saudara lihat orang, nah semua orang punya pemahaman yang sama, pengertian yang sama. Semua proses. Makanya kadang-kadang waktu kita lihat orang kecewakan, dia bilang mereka nggak tahu apa yang lagi mereka perbuat. Tapi justru disitulah Tuhan latih kita untuk mengasihi terus menerus. Sakit, kadang-kadang sakit itu kalau luka, bekas luka ditekan lagi pasti bisa sakit. Ini kalau saya punya bekas jahitan aja dipegang ini masih nyilu-nyilu. Tetap ada, tapi rasa sakitnya udah gak ada. Tapi saya mengerti proses ini membuat saya semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan yang lebih terpenting saya kenal siapa Tuhan saya. Dan saya mengerti kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Dia bukan mati untuk gaya-gayaan, tapi dia mati untuk menunjukkan pengampunan yang sejati. Karena hidup ini adalah sebuah anugerah, dan pengampunan itu adalah anugerah buat kita semuanya. Itu sebabnya Tuhan mau hidup kita pun mengampuni orang lain. Hidup kita pun melepaskan pengampunan buat orang lain. Karena ketika kita mengampuni, Tuhan akan mengampuni kita. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan perbuatlah juga demikian. Well, pengampunan bukan bercerita tentang kita, tapi pengampunan bercerita tentang siapa Tuhan kita. Kalau saudara bisa mengampuni, bukan berarti kehebatan saudara, tapi karena Tuhan memampukan saudara melalui Roh Kudus dengan proses yang saudara lewati. Kalau saudara bingung, gimana saya butuh kemampuan dari Roh Kudus, saudara datang sama Tuhan. Saudara datang sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus bantu aku untuk bisa mengampuni, kasih aku kekuatan, kasih aku pengertian, kasih aku kemampuan. Saudara butuh firman Tuhan tiap hari untuk saudara mampu, untuk bisa mengerti. Waktu Yesus dia di kayu salib, setiap paku yang ditancap, setiap cambuk, itu lukain bagian depan, bagian fisik. Dalam, kalau saya boleh bilang tuh hancur semuanya dia. Bukan hanya luar dalam dia hancur. Tapi yang dia munculkan dalam dirinya tetap pengampunan yang tiada hentinya. Well, pengampunan bisa menyembuhkan saudara dan saya. Karena ketika pengampunan itu menyembuhkan luka kita, kita gak akan mungkin melakukan pelanggaran lagi. Kita punya pengertian. Kalau luka sembuh, gak mungkin kita bikin pelanggaran. Kalau saudara sudah hatinya happy, kira-kira saudara bikin jahat gak? Enggak. Saudara mau hidupnya ngapain? Damai, sejahtera. Karena firman Tuhan, kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, tapi tentang sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan oleh Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, supaya kita sembuh dari luka, dan kita bebas dari pelanggaran, dan kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Tiada kata yang kami bisa ungkapkan betapa bersyukurnya kami Tuhan. Karena anugerah-Mu yang Kau berikan, pengampunan yang tiada hentinya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih belum sempurna dalam mengampuni. Tapi Engkau terus mengampuni kami. Engkau terus menyempurnakan kami. Dan biarlah dalam kebenaran firman ini, bukan hanya kami dengar, tapi mencelikan mata kami, membuka hati kami untuk kami mau disembuhkan, kami mau dipulihkan. Roh Kudus jamah kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Bahkan firman-Mu yang mendorong setiap kami untuk kami melakukan perintah-Mu, yaitu mengampuni sesama kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami dengan hikmat-Mu supaya kami menemukan orang-orang yang tepat dalam komunitas. Orang-orang yang membuat kami bertumbuh bersama. Orang-orang yang kami buat untuk kami bisa melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Dan bentuklah kami Tuhan seperti yang Kau mau. Biarlah kehendak-Mu yang menjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Roh Kudus jamah setiap kami. Biar firman ini yang ditabur tertancap dalam hati setiap hati pribadi tempat ini yang mendengar, dan mereka diubahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Adakah yang belum dapat anggur perjamuan? Boleh angkat tangan. Angkat tinggi. 1, 2, ada 2, 3, 4. Ada 1 di depan, di tengah. Mungkin angkat tangan biar bantu tinggi ya. 2 di depan sini. Asyir, ada 2. Well, sekali lagi saya mau ingetin buat kita semuanya. Untuk kita memakan minum roti anggur ini, jangan sampai kita cuma asal makan dan minum. Karena sakramen ini bukan sakramen main-main, ini sakramen kudus. Saya mau saudara mengerti bahwa roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang mati di kayu salib. Jadi ketika saudara makan dan minum, pastikan hati saudara sudah tidak ada hambatan lagi. Hati saudara sudah belajar untuk melepaskan. Pak, bisa langsung hilang? Nggak bisa. Saudara butuh proses, tapi butuh respon yang tepat. 1 Korintus 11 firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum anggur, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Well, sebelum kita makan dan minum, saya mau kita tunduk kepala kita dan uji hati kita kembali. Ambil waktu kita untuk minta pengampunan daripada Tuhan. Jemaat bagi berdiri. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Sekian.
Pengorbanan semua di atas kayu salib. Dan kami percaya bulu-bulu-Mu telah memulihkan kehidupan kami. Bahkan yang sakit telah disembuhkan, yang luka telah dibalut dan disembuhkan, sehingga kami memiliki kehidupan yang berkemenangan. Dan kami bisa menjadi representatif kerajaan Allah dalam kehidupan ini, untuk belajar mengampuni setiap orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, terus bekerja dalam kehidupan kami. Terus nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami, ajar kami. Ajar kami Tuhan. Ampuni atas kesalahan kami. Ampuni atas ketidakbijaksanaan kami. Mulai hari ini setiap kami akan melangkah untuk mencerminkan salib Kristus dalam kehidupan kami. Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, syukur, haleluya. Amin. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Pak Stephen buat kebenaran firman Tuhan-Nya. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Adakah di antara saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan? Kalau ada, boleh lambaikan tangannya biar dilayani oleh para pelayan Tuhan. Tolong angkat tangan yang belum mendapatkan amplop persembahan. Sudah semua, dan saya undang kita sekali lagi untuk berdiri bersama, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang begitu kuat, menegur kami, mengingatkan kami. Kami berterima kasih untuk pembelajaran yang berharga ini Bapa. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami, biarlah kebenaran firman ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Berkati pelayanannya, berkati keluarga. Segala apapun yang direncanakan, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda terima kasih kami karena Tuhan sudah mengampuni kami, sudah melayakkan kami, memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kiranya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memberikan persembahan katakan amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur,
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, hanya perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jaraknya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Yes. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada, tolong lambaikan tangannya. Rasanya ada, tapi tidak ada yang berani untuk angkat tangan ya. Selamat datang Bapak Ibu. Tempat ini tetap terbuka buat kita semua untuk beribadah bersama-sama. Jika belum mendapatkan tempat ibadah yang cocok, mari kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari tim multimedia silakan pengumuman. Saya bilang, Tuhan, ini belum ada batu permata. Tuhan bilang mereka akan menemukannya. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Kalau belum, kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap lagi seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, sebagai penekanan saja, di bulan ini semua kegiatan Komsel, Rockman, dan Women itu sudah dimulai di bulan ini, di bulan Februari ini. Jadi saudara-saudara yang sudah berkomsel, sudah bisa berkomsel mulai minggu ini, dan juga ada nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam gereja kita yaitu Rockman dan Women sudah juga dimulai di bulan ini. Untuk tambahan selanjutnya, tanggal 5 kita ada kegiatan yang dilakukan di GOR. Ini kegiatan ini adalah untuk memperingati Hari Injil Masuk Papua. Jam 5 sore. Jadi jam 5 sore sudah mulai ibadah. Ayo kita sama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan di GOR Cendrawasih. Ada lagi saudara? Yang pembangunan silakan tolong ditayangkan.
Oh sudah ada, di sini nggak ada. Bapak Ibu kalau lihat sekarang rumah kita ini sudah sangat bagus sekali ya. Saya percaya bahwa semua ini adalah berkat dukungan kita semua. Amin. Berkat dukungan saudara-saudara, berkat dukungan doa saudara-saudara. Dan tanpa terkecuali ini adalah hasil kerjasama kita semua. Sebagai keluarga, sebagai jemaat Rock Jayapura yang dipercayakan Tuhan melalui Ibu Gembala di tempat ini. Tetapi ada satu hal yang masih kurang, yaitu tentang pelunasan kebutuhan yang sudah dipakai gitu. Ada beberapa, jadi masih nominalnya masih sangat besar sekali. Bapak Ibu bisa melihat di layar yang sudah di atas. Sebenarnya nominal ini itu sangat kecil. Jika kita bekerja sama, saling membahu, bergandengan tangan, yang membuat kelihatannya sangat besar karena kita saling menunggu si A, menunggu si B, menunggu si C dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau berani, mau belajar, kita tidak melihat orang lain, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita, dan kita tergerak untuk memberkati tempat ini. Saudara-saudara, semua ini adalah tentang Tuhan. Semua ini bukan tentang pribadi seseorang, tetapi semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya sangat percaya bahwa apa yang kita tabur itu bukan menjadi hal yang sia-sia, tetapi itu akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Hal ini tidak akan selamanya, akan ada waktunya. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk menabur. Karena itu mari kita menabur bersama-sama. Mulai ambil waktu, Bapak Ibu yang mungkin sudah sempat mengisi janji imannya, tapi sampai hari ini mungkin juga belum dilakukan sesuai dengan apa yang diisi. Mari saudara, ini bukan sebagai ancaman buat saudara, tetapi saya hanya mengingatkan saja apa yang pernah kita ambil. Kalau waktu itu kita pernah berkomitmen sama Tuhan untuk mau melakukan hal yang terbaik, marilah teruskan melakukan hal yang terbaik. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Karena itu mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Yes. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya. Sekali lagi. Bila topan keras, bila topan keras melanda hidupmu, yes. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya. Yang percaya katakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
mari hitunglah, kau niscaya kagum. Lebih lagi, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tiada terhitung berkat kasih-Mu Tuhan, karena ketika kami menghitung-hitung kami tidak bisa menemukan bahwa berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini pun kami boleh merayakan ibadah ini, melaksanakan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Itulah sebuah berkat bagi kami. Kami boleh datang dengan keluarga kami, dengan orang terdekat kami boleh berkumpul. Itulah berkat bagi kami. Kami boleh menarik nafas kami, menghirup udara oksigen yang terbaik datang daripada Tuhan. Itulah berkat bagi kami. Kami tidak bisa hitung satu persatu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, pada kesempatan ini kami hadir ke dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu untuk selalu menyertai kehidupan kami, mengajar setiap kami, membentuk setiap kami, supaya setiap kami kemanapun kami berada, dimanapun kami berada, kami bisa menceritakan kasih Tuhan, kebesaran nama Tuhan melalui kehidupan kami. Dimanapun kami melangkah, Tuhanlah yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi raja dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang melihat kami, mereka lihat buah yang kami hasilkan, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Kami sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pemimpin kami dari presiden sampai ke pelosok, bahkan sampai ke tanah Papua ini Tuhan. Semua diberkati dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil bukan keputusan yang mendatangkan duka cita, tapi keputusan yang mendatangkan sukacita bagi bangsa ini, bahkan menjadi kesejahteraan bagi bangsa ini. Tuhan, kami percaya damai atas bangsa ini, sukacita sebangsa ini, bahkan kehidupan ada di dalam bangsa ini. Sehingga setiap bangsa-bangsa datang ke bangsa ini melihat bahwa semua karena Tuhanlah yang memimpin bangsa ini. Kami mengucap syukur Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Biarlah firman Tuhan mencelikan mata mereka dan membukakan hati mereka untuk mereka mengubahkan paradigma mereka, dan mereka bisa melihat ada perintah yang harus mereka kerjakan, ada hal yang harus mereka lakukan, ada respon yang harus mereka ambil. Sehingga ketika mereka pulang, mereka menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga setiap orang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati tangan-tangan mereka, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil, apa yang mereka mimpikan dan harapkan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sakit disembuhkan, dari kesembuhannya mereka menceritakan kebesaran Tuhan. Yang beban berat dilegakan, menemukan jalan keluar, hikmat Tuhan turun atas mereka, memampukan mereka bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap kemanapun mereka pergi, mereka menjadi terang, mereka menjadi garam, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami minta berkat daripada-Mu, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau. Jadilah berkat kemanapun engkau pergi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.